Jokowi maunya dia akrab dengan masyarakat, makanya dia yang turun tangan bagi sembako. Lagian juga protokol kesehatan di situ baik, Ji. Iya. Sudah pasti jaga jarak, kita bagi-bagi sembako. Apa salahnya coba? Bagaimana keadaan ini saudara Fatur? Alhamdulillah baik-baik saja saudaraku. Nggak pernah keluar kah? Sampai sekarang belum tuh gara-gara new normal baru diterapkan. Ya. Belum di Makassar ya, belum tuh. Kita cinta tim medis. Iya. Iya. Aku lihat juga sekarang ada channel YouTube-nya. Arif nggak bisa ditanya bilang sering keluar enggak, tanya dia bilang sukses nih kan. Tanya bilang. Jadi ada tahu tim gugus juga tahu itu Arif. Iya jelas. Arif poskonya. Saya bilang di rumah terus karena aku tahu dia bilang ada Arif. Tapi tidak dihargai. Iya. Tapi ada kayaknya ini channel YouTube-nya Fatur ini main game. Oh iya kan, sudah main game juga kan? Iya main game Fatur. Tidak. Bukan. Saya orangnya serius. Wah sembarangan ada kuliah. Ada kuliah. Ini bahas sih. Oh iya. Jauh namanya. Oh game juga. Oh ya, ada dulu mungkin Arif bisa lah ceritakan dulu bagaimana kondisi di lapangan toh. Ada suasana virus corona sekarang di Makassar. Karena kan beberapa daerah juga sekarang sudah terapkan new normal gitu. Tapi Makassar kan belum. Ada. Iya soal ini toh, soal COVID. Sebenarnya saya tuh bukan tugas di lapangan. Iya. Saya tetap stay di kantor, tapi teman-teman di kantor itu ada namanya seksi tata usaha, ada seksi transportasi sungai danau penyeberangan, dan yang bertugas di lapangan itu kebanyakan dari seksi lalu lintas angkutan jalan LLAJ. Oh ya. Nah sempat juga sharing sama teman tuh bilang, wih gimana semenjak posko ini tuh, apalagi di tengah puasa. Iya. Nah itu masyarakat itu beraneka ragam. Ada yang dikasih tahu langsung mendengar. Oh ikut kau juga sosialisasi gitu? Kenapa? Ikut sosialisasi juga begitu? Kau? Iya, pun waktu kan itu waktu penerapan tanggal berapa gitu penerapannya saya sudah lupa. Kan sebelum penerapannya itu kan ada beberapa hari itu untuk sosialisasi. Jadi maksudnya ya walaupun melanggar tuh kayak pakai masker apa tetap dimaafkan. Iya. Nah itu yang jadi masalah waktu sudah sudah mulai diterapkan. Ya beraneka ragam orang. Saya cerita sama teman yang di posko katanya beraneka ragam ditemui orang. Syukur kalau dapat orang yang dijelaskan tuh bilang, Pak putar balik saja sementara tidak bisa melintas keluar daerah. Itu kan enak tuh kita kerja tuh apalagi di tengah puasa seperti ini. Kalau lokasimu kemarin di mana? Kenapa? Poskomu kemarin di mana? Kalau orang dari kantor itu dibagi dua. Ada yang di Maros, ada yang di perbatasan di Malekiri. Kau dapat? Yang mau masuk Goa, iya. Kau dapat di mana? Di Maros? Enggak, saya sebenarnya tetap di kantor. Tapi teman-teman yang cerita, kita biasa kan sharing-sharing juga tuh kalau ketemu di kantor, kita cerita-cerita. Iya. Mungkin begitu nih, kalau kita dapat nih masyarakat yang tidak mau mendengar. Bahkan cenderung malah kayak tidak dihargai teman-teman di lapangan. Iya. Kalau ketemu bilang, Pak, kan tidak bisa tuh kalau anggaplah dari orang Makassar dia mau ke Goa, terus KTP-nya Makassar kan itu disuruh putar balik. Iya, Pak. Nah, kalau alasan-alasan yang tidak kuat itu kita disuruh pulang. Nah, banyak tuh yang diantara begitu biasa ada orang yang cenderung kayak arogan, sebut bilang, saya mau lewat, saya keluarganya ini, ya seperti itu. Sebenarnya kita biasa merasa bingung, kita mau harus bagaimana tuh? Maksudnya ya hargai kita. Tidak perlu, kayaknya tidak usah lah sebut-sebut bilang ke keluarganya siapa, saya anaknya ini. Oh ada begitu nih, ada sebut-sebut keluarga ternyata. Terus ada juga beraneka ragam lah, ada yang alasannya bilang, saya mau pergi cari makan, di sana saya mau makan itu.
Kan alasan-alasan Ya. seperti itu sebenarnya tidak begitu penting untuk saat ini. Hmm. Ya seperti itu sih. Kalau kita lihat Hmm. masyarakat. Oh, tapi itu masa PSBB juga masih seperti itu, masih didapat seperti itu. Kenapa? Saat masa PSBB kemarin masih didapat juga seperti itu. Iya, Hmm. sering banyak. Oh iya iya. Tapi apa di kalau kalau kita lihat sosialisasinya sekarang kan apa ya? Nggak terlalu menyeluruh lah gitu kalau saya ya yang berada di ini. Iya, gimana? Kayaknya apa ya, sosialisasi itu tidak terlalu menyeluruh ke tiap kecamatan gitu. Jadi apa kayak Ya. itu sosialisasi kayak fokus pada kecamatan yang betul-betul pusat kota lah gitu. Jadi artinya orang-orang kayak Perumahan. ya orang-orang kayak yang Rata-rata perumahan. ya yang Lorong tidak yang biasa diabaikan. betul. Ini yang tidak kena sosialisasi itu kayak bodoh amat lah. Bahkan tetap tonji ramai masjid sebagainya. Nah, itu memang tidak dievaluasi kah sehingga PSBB ini kan PSBB sudah dihentikan gitu. Padahal banyak sekali tuh sebenarnya, maksud saya masih yang belum kena gitu. Nah, terus apa sih yang menjadi ini? Mungkin kau tahu ada informasi yang kau dapat gitu. Kenapa sih PSBB tidak diperpanjang di Makassar gitu? Apakah ada pengamatan tersendiri gitu dari teman-teman gitu? Sudah mantapkah gitu edukasinya gitu ke masyarakat? Kalau menurutmu gimana kalau lihat? Kalau soal bilang PSBB tidak diperpanjang lagi di Makassar, ya kalau itu sih saya kurang tahu. Saya cuma mau menanggapi yang soal tadi masalah sosialisasi. Hmm. Sebenarnya kan sosialisasi itu kan sudah kurang nih lah kalau kita mau bilang mau datang ke lorong-lorong. Iya, iya. Kebanyakan sekarang kita sosialisasi itu menggunakan media elektronik, toh? Hmm. Sebenarnya kalau sosialisasi saya rasa sudah menyeluruh Mila. Hmm. Di grup-grup WA sudah dibahas, mungkin Iya. sudah di Instagram banyak orang yang sharing-sharing. Hmm. Tapi begitu mungkin banyak yang mengabaikan, Iya, ya sih. bukan bermaksud bilang sosialisasinya untuk kalangan-kalangan ini saja, kalangan-kalangan ini tidak diperhatikan. Tapi sebenarnya itu menyeluruh sebenarnya. Sudah menyeluruh ya. Karena kalau jangan Ada juga cerita dari saya. Hmm. Ada satu lorong pernah saya dapat itu. Iya. Saya datangi rumahnya teman Iya. itu hari karena mau ambil alat kamera itu hari. Ini teman cerita sama saya, bosnya bilang gini, ini saya di lorong cuma satu akses masuk, jalan masuk satu aja. Nah pada saat biasa beda dia lihat ada mobil yang keluar masuk. Padahal ini lorong ini sudah di lockdown ceritanya. Iya, toh. iya. Iya. Nah, usut punya usut, ternyata itu yang mobil yang sering keluar masuk keluar dari Pak RT. Nah ini juga yang selalu Pak RT-nya tidak melanggar, tapi keluarganya dia merasa bahwasanya keluargaku ini orangku ini Pak RT. Jadi dia seakan-akan mengabaikan PSBB. Seharusnya yang kayak gini sebenarnya yang harus dirubah pola pikirnya. Seakan-akan dia punya satu lorong gitu. Padahal Iya. satu peta di rumahnya di lorong. Mungkin Bahaya ini. Iya, itu media sebenarnya begitu kan, misalnya oknum atau seperti itu. Itu susahnya kalau kita bikin aturan, harus dia dulu introspeksi diri, apakah bisa gini saya jalankan. Takutnya seperti itu tadi. iya, iya. Anggaplah Pak RT-nya sendiri yang bikin kebijakan. Oh oke, di lorong sini kita enggak tutup akses keluar masuk. Iya. Terus malah dia sendiri yang bikin melanggar lah istilahnya. Itu sebenarnya pertimbangannya kalau mau buat aturan seperti itu. Karena kasihan warga tuh kita sudah sama-sama sepakat. Iya. Ya oke lah kita untuk lorong kita tidak ada dulu akses keluar masuk. Malah yang si pembuat aturan yang melanggar. Gitu ya betul yang dia bilang Pak, itu kesadaran sebenarnya. Iya, kesadarannya. Ya. Iya. Kalau kita ke Fatur ini, kalau kau lihat pada sebagai masyarakat Kota Makassar gitu, ini sudah sudah optimalkah ini PSBB ataupun pembatasan yang sudah dibuat sama pemerintah sehingga akhirnya pemerintah tidak memperpanjang lagi nih masa PSBB?
kalau saya kalau saya dari sudut pandang Iya, iya, iya. kalau saya lihat PSBB sekarang masih ada sistem yang asimetris. Kayak masih ada satu lorong yang lockdown, satu lorong tidak. Maksudnya saya begini tuh, kalau memang PSBB mau diterapkan, ya setidaknya semua lorong itu di take down, ceritanya di lockdown supaya tidak bisa keluar, diberi himbauan. Tapi ada beberapa lorong yang kayak misalkan kayak lorong-lorong peminum balu semua situ, tidak mungkin itu di lockdown. Yakin dan percaya, tidak mungkin di lockdown. Itu yang saya jadi pertanyaan, kayak tidak optimal sih deh. Ya oke lah, kayak dari dinas perhubungan, Satpol PP, polisi, tentara juga sudah menghimbau ke masyarakat, tapi toh nyatanya masih banyak juga yang barbar. Bahkan daerah masih ada yang sering keluar, kalau misalkan ada Gojek keluar tuh, biasa ada orang berpikir, kenapa itu Gojek bisa diizinkan sedangkan saya tidak. Ada pencemburuan sosial lagi. Ini yang bahaya. Akhirnya dia bilang, keluar mak juga deh, tidak ada masalah begini. Ketika ditanya sama petugas kenapa tidak pakai masker, lagi mau aja perintah, bahkan aja berkelahi petugas masuk itu untuk kesehatanmu juga. Itu sih saya mau pertanyakan, masyarakat perlu lagi merubah mindsetnya persoalan PSBB. Terus untuk kau gini, lagian juga kalau di rumah itu tidak mungkin diambil pekerjaanmu begitu. Lagian juga pekerjaanmu tutup. Iya betul. Itu sih saya, kalau dari saya belum optimal kalau saya. Begitu. Tapi di sekitar perumahanmu di situ Fatur atau lorong-lorong begitu Mas, seperti itu gambarannya? Apa? Lorong-lorong di sekitar tempat tinggalmu masih seperti itu gambarannya gitu? Ada yang masih buka gitu. Masih bebas. Kalau saya pribadi di lorongku pernah saya tanya Pak RT, karena kan ini Pak RT buat Salim itu saya juga karena kan yang corona serang itu orang-orang di atas 60 tahun. Terus dia juga kayaknya kepala 6 nih deh. So, kepala 6, makanya gue bilang ada baiknya nih ditutup nih dulu akses lorong untuk 2 minggu saja. Ya tapi dia bilang kayaknya susah. Ini ada yang bilang kira-kira mau juga kasih makan itu kepala keluarga lain. Betul. Tidak begitu, yang ditakutkan nanti kalau misalkan satu rumah yang terkena virus corona, kita tidak tahu kau datang pergi beli sayur atau pergi belanja apa, bersentuhan tangan atau berinteraksi, kita juga terkena bagaimana? So, kita yang anak muda mungkin tidak tapi orang-orang yang di rumah. Jadi di lorongku masih ada yang masih ada memang yang lockdown, ada yang tidak, ada yang lockdown, dan kurasa semangatnya orang ketika sudah selesai PSBB semangat sekali, bahkan banyak orang yang tidak pakai masker. Bodoh amat nih sekarang orang. Nah bilang apalagi banyak yang isu-isu yang bertebaran di luar yang kayak katanya ini konspirasi dari situ dia ambil bahwa, tapi dia tidak lihat dalam rumah sakit. Dia bilang begini, dia bilang ini corona hoax tapi ketika dia dibawa pergi ke rumah sakit corona dia tidak mau. Maksud saya, kalau kau sudah yakinkan dirimu bahwasanya kau memang tidak takut dengan corona, ayo kita ke rumah sakit, kau bantu dokter toh. Tapi ternyata tidak mau. Lagian juga digaji kau juga tapi tidak mau. Bahkan lewat di depan rumah sakit yang banyak coronanya mungkin dia bilang mutar balik lagi dia, atau lewat Maros lagi, lewat Cambang lagi. Mungkin tidak begitu karena saking takutnya tuh Parno. Jadi berarti agak susah kalau misalkan masih belum agak susah juga kalau untuk sosialisasi tingkat selanjutnya new normal ya. Pasti lebih susah lagi itu kalau memberikan edukasinya ke masyarakat. Tapi kalau Sulawesi Selatan ini kan sudah masuk 3 besar kah? Provinsi terbanyak. Siapa? Iya. Sudah masuk. Bukan 45 Iya. Kita tuh bersaing sama Jawa Tengah. Buru-buru sama Jawa Tengah kita. Tapi kok gara-gara corona kita bersaing. Bersaingnya di hal yang tidak bagus. Bersaing dalam hal yang dalam hal jumlah kematian. Tapi ada juga yang berita informasi yang kudengar dari keluarga gitu. Kalau yang kebanyakan positif dari Makassar itu sebenarnya tidak terlalu banyak lah orang lokal Makassarnya, tapi lebih banyak yang pendatangnya. Itu kan saya berpikir bahwa ini kok kalau misalkan memang yang kebanyakan dari yang pendatangnya itu, apakah akses kendaraan itu
sudah ada penjagaan gitu, SOP gitu kah dari yang luar mau masuk ke Makassar gitu? Kok ada Begini ya, yang Tok. seperti ini? Iya. Ya, saya tambahkan sedikit, Tok. Iya. Mungkin petugas sudah sudah disiplin, sudah pada SOP-nya tuh, tapi Betul, iya. jago Ada mengelabui. SOP. Itu yang saya pertanyakan. Masyarakat sudah pintar nih mengelabui petugas. Misalkan tuh kalau misalkan saya rumahku di sana aja. Iya. Otomatis petugas tidak mungkin sampai datang ke rumahnya cekin. Padahal bukan rumahnya di situ. Ini masyarakat juga kayak susah jangan ditanya lah kalau masalah begitu. Sudah banyak akalnya, Di. Karena ini misalnya ketika kalau mau hidup bahagia, jangan pernah berurusan dengan satu orang karena kalau ketika PSBB begini pencarian sudah tidak ada, yakin dan percaya mau tidak mau kita halalkan segala cara supaya bisa mendapatkan penghasilan, membayar tidak menyinggung ini, tapi memang itu kenyataan. Kau itu bikin kerjaan Kak lagi nanti, yang ku sensor lagi pembicaraanmu Cika. Ais. Saya kan saran sedikit tuh. Kalau mau hidup bahagia, stop bermasalah dengan rentenir, stop bermasalah dengan tukang kredit, karena tidak dipungkiri Pak, kalau dalam keadaan begini, kredit tidak pernah dibilang ada di PSBB, tidak, tetap jalan kredit. Dan ketika tidak ada penghasilan begini, kau mau jual apa? Hah? Iya ya, tiba-tiba Gitu orang ya. bahaya juga ya. Berarti lebih ke kesadaran masyarakatnya ya, yang tidak terlalu ini bagaimana. Iya. Nah, terus tadi tuh yang masalah itu, yang akses masuk. Ya, akses. Ya. Nah, kalau nggak salah itu yang waktu masih awal-awal di Sulsel itu kebanyakan yang masih awal-awal yang positif terdeteksi itu ada yang dari umroh, ada yang dari Jabodetabek datang. Hah? Iya, betul. Seperti itu. Itu Mi. Karena itu masyarakat itu betul tadi dia bilang patur. Terlalu banyak caranya untuk mengelabui. Contoh paling gampang saja penerapan PSBB di Malengkeri Goa. Ditutup di Malengkeri. Dia belok ke Kobang. Dapat lagi jalan baru. Dia belok ke kanan ke Malengkeri, masuk ke lorong-lorong warga, dia dapat lagi jalan baru. Sebenarnya pemerintah, kalau saya bisa bilang pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi ya begitu namanya warga kita contoh. Yang kasus ini beberapa di DKI. Mobil di dalam mobil. Box. Ada mobil dalamnya. Ada orang untuk berusaha untuk pulang. Sudah ada himbauan untuk mudik, jangan pulang kampung dulu, ditahan dulu supaya pandemi ini cepat berlalu. Tapi begitulah masyarakat banyak yang berpikiran, masa saya tahun ini tidak pulang kampung, masa tahun ini tidak mudik, setiap tahun saya mudik, terus saya memaksakan. Ada itu yang seperti itu tadi. Ada yang itu nih, yang paling parsing gitu yang saya rasa yang mobil dalam mobil. Iya. Ada juga aku dapat itu info videonya gitu, aduh. Iya, baru biasa juga. Kali yang berita-berita seperti itu. Ya. Tapi dari lingkup yang terkecil saja kayak tempat ibadah gitu. Iya. Walaupun sudah PSBB dan sudah bagaimana diatur begitu, tetap aja ada kayak oknum-oknum yang bagaimana ya? Pakai dalil lagi gitu kan terkait masalah tempat ibadah, terus kemudian kita sebagai pemerintah juga kita juga yang pro pada pemerintah atau yang juga ikut sosialisasikan ini bahaya corona ini kayak bingung juga gitu. Ini orang sedikit-sedikit masalah ke Tuhan misalnya urusannya. Itu saya mau tanyakan juga nih teman-teman di UIN. Kan sudah jelas pemerintah sudah melarang kayak contoh yang masjid melarang sholat di masjid, sementara sholat di rumah. Saya pernah lihat video di Instagram, nih orang tua itu bersikeras untuk sholat Jumat harus di masjid. Dia bersikeras supaya masjid ini petugas masjid dia sudah dibentak-bentak lah kiri kanan. Dia sampai keluar kalimat seperti ini, kau lebih takut ke pemerintah daripada Tuhan, kepada Allah, kenapa kau tutup masjid seperti itu? Nah, yang saya mau tanyakan kan itu pemerintah buat aturan begitu kan atas untuk kebaikan ya sama juga dengan ulama ya begitu ya. Jadi maksudku ya sudah dikaji lah. Itulah tugasnya ulama. Kenapa ada ulama? Kenapa pemerintah minta bantuan ulama? Ya ulama yang kaji hal-hal seperti itu. Sudah ada fatwa kan? Bagaimana dengan orang-orang yang begitu tetap bersikeras untuk melaksanakan sholat di masjid?
Itu bagaimana? Nah itu? ini yang cocok dikasih jadi ustaz ini untuk di Timur Tengah, perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Ya karena dia sudah apa nih berani sekali begitu. Karena kan selalu disangkut-pautkan dengan agama, selalu mana ini untuk ke apa nih ke Iya, betul. Hablum minan nas, bukan sesama manusia. Iya. Mau jago ini dikasih Iya. sadar Inilah tugasnya ulama. Hmm. Kita sebagai orang awam yang bukan apa ya, maksudnya kurang paham kalau untuk mengkaji seperti itu, itulah tugasnya ulama yang mengkaji terus Iya. keluar keputusan seperti ini. Saya rasa ini sudah melewati pertimbangan yang Dan sudah ada fatwa juga keluar hebat. kan, untuk setiap daerah sudah ada fatwa gitu dari ulama-ulama yang keluar. Iya, betul, Kemudian nah. pastilah dikaji sama pemerintah. Saya percaya itu. Iya. Kalau memang sudah, ya, saya yakin lah kalau pemerintah sudah lakukan koordinasi dengan baik dengan ulama, apalagi sudah dilihat juga surat edarannya, ya pasti untuk kebaikan kita juga gitu. Tapi ya itu lagi kan, ke orang-orang yang bersikeras begitu, apa ya saya bilangnya, Iya. terlalu fanatiknya, terlalu solehnya gitu, terlalu tinggi tingkat kesolehannya gitu. Artinya apa ya, kalau dalam kalau agama kan kita dianjurkan bahwa lebih baik kita meninggalkan hal yang maslahat dari untuk menghindari yang lebih banyak mudaratnya. Contohnya ini, kan kayak menegak apa ya, kayak biasanya kita sholat di masjid itu. Artinya apa ya? Bukan esensi ibadah itu kan sebenarnya bukan berada di tempat ibadah gitu. Kan setiap tempat kita bisa jadikan tempat sholat. Yang penting Iya, betul. iya kan? Ya. Yang penting itu masjid hadir tidak di hati kita gitu. Itu yang kayaknya kurang edukasi lah masyarakat itu kan, kayak lebih mementingkan yang kelihatan lah gitu daripada urusan batiniahnya gitu. Kalau ini kan kondisinya ini kan Sulawesi Selatan belum diterapkan new normal ya, belum kan? Belum terapkan new normal. Nah, kalau misalkan nanti ini akhirnya dimulai gitu new normal di Sulawesi Selatan gitu, itu bagaimana skemanya nanti? Apakah sama seperti yang disiarkan sama pemerintah pusat ke bahwa akan menurunkan tentara, kepolisian gitu? Itu penertibannya itu gimana gitu untuk new normal ini? Karena kan PSBB saja, pemahaman orang masih kurang sekali, masih tidak optimal gitu. Iya. Yakin tidak mengadakan new normal di Sulawesi Selatan, di Makassar lah sih. Nah, kalau saya pribadi tuh bicara new normal, pertama dari arti kata saja dulu, new normal, berarti kenormalan yang baru. Iya. Berarti kita sudah tidak bisa hidup normal seperti sebelum, jauh sebelum corona. Artinya ini berbeda datang. lah ya. Iya, sudah berbeda, sudah kebiasaan. pasti, sudah pasti berbeda. Ada protokol-protokol yang harus kita taati. Iya. Dan saya rasa pun memang, ya mau tidak mau kita harus melakukan new normal. Terus kan itu, saya yakin ini keputusan yang paling baik yang diambil oleh pemerintah, sudah diperbincangkan mungkin toh, sudah dikaji sedemikian rupa. Kalaupun memang berjalan, ya saya rasa itu keputusan yang terbaik. Karena kalau kita tetap dengan keadaan seperti ini, ekonomi makin anjlok, bisa jadi kan? Iya. Karena saya contoh paling gampang saja, saya lihat di jalan itu, di kau tahu nggak yang ojol yang baru yang Maxim yang warna kuning? Oh iya, tahu. Oh iya. Sebelum corona itu, Ojek online baru. iya jarang sekali saya lihat. Setelah ini corona, PSBB, setelah PSBB, makin kesini saya lihat makin ramai juga yang gabung ke Maxim. Maxim. Nah, terus saya berpikir, oh mungkin ini kurang lebih 60-70% ini yang saya lihat di jalan ini, mungkin ini adalah korban-korban PHK. Iya. Nah, kalau new normal ini dijalankan, saya rasa setidaknya agak lebih membaik keadaan ekonomi daripada sebelum-sebelumnya. Tapi tetap kalau betul-betul new normal dijalankan, yaitu pesan dari pemerintah tetap taat protokol yang ada. Ya. Tapi kan kalau di new normal kan sudah ada pembatasan gitu kan, kayak betul, yang datang ke mall dibatasi dan sebagainya. Betul. Tapi kan berarti untuk memulihkan kembali ekonomi itu butuh waktu lama juga kalau dibatasi seperti ini kan. Nah, terus yang tadi kau bahas soal apa yang katanya ada penjagaan dari tentara
polisi kan. Saya nggak tahu alasannya apa, saya nggak pernah baca juga, tapi saya pikir sih ya namanya baru kehidupan yang baru mungkin masih perlu toh Ya, diawasi perlu. oleh tentara polisi. Mungkin 1-2 bulan setelah itu sudah dilepas karena sudah terbiasa toh, sudah ya mudah-mudahan sih masyarakat sudah sadar. Sekarang sudah berubah begitu tuh, ada pembatasan. Iya. Intinya sudah tidak bisa lagi di kehidupan normal yang dulu. Iya. Mungkin itu tugasnya, kenapa nanti disiapkan polisi di mana-mana, tentara di mana-mana, mungkin seperti itu supaya lebih mengedukasi kepada masyarakat. Sekarang sepanjang jalan saya kulihat ninja semua. Biasanya Iya, ninja. biasa ninja ini biasa gaya-gaya begini ku dapat di masjid dengan pengajian. Sebenarnya sih ada juga yang untung, ada juga yang rugi sebenarnya betul. selesai ini PSBB, no? Contoh kayak penimbun masker. Wah. Sudah rugi besar ini Om, sudah rugi besar. Saya salah satu orang yang tidak setuju sekali. Setiap di Makassar Dangan tuh setiap ada orang jual masker, iya. selalu kan pasti komen dia bilang ada apa kabar sekarang usaha. Waktu saya dulu masker sensi itu murah sekali. Iya betul. Mungkin kalau masker sensi di banyak dijual murah sama hand sanitizer, mungkin PSBB tidak sampai terlalu panjang Iya. kayak di Bandung. Di Bandung kan ada fasilitas bikin jahe, tempat bikin jahe. Betul, ada ya di sana banyak rumah hand produksi. sanitizer di mana-mana. Itu karena pemerintah dia bekerja sama. Kita di sini timbungi masker, jual mahal, itu juga gimana? susahnya ya. Aduh. Malah dijual itu bantuan. Ya, itu. Itu, Astaga. Tapi setelah Baju Covid dia jual iya. 1.000. Aduh. Tapi setelah diumumkannya itu bagus kalau pakai masker kain, weh. Jadi mudah kita cari masker. Ya betul. Setelah yang penjualan itu penimbun masker. Jadi enggak ada itu penyimbun masker kah? Sudah banyak jual murah ini, saya lihat ini. Sudah ada yang 200-an, 100. Iya, sudah 400, 500. Iya, karena sudah tidak ada kan peminat yang yang mau ambil begitu. Iya. Orang sudah Beralih. puas dengan masker kain kan. Masker kain. Apalagi teman kita tuh bukan yang tenaga medis. Iya sih. Masker kain dirasa sudah cukup. sama yang masalah bantuan sosial dari pemerintah. Yang BLT itu begini. Kalau memang kau tayangkan ini di YouTube tuh, saya sarankan kepada masyarakat, jangan pernah sekali-sekali salahkan Jokowi. Iya betul. Ya walaupun saya tidak pro ini sama maksudnya saya pribadi itu bukan berarti tanah golongan putih kak. Tapi maksudku jangan kau pernah langsung menjudge, kau salahkan Jokowi. Iya betul. Begini, Jokowi kasih keluar anggaran untuk kalian. Jangan langsung bilang Jokowi yang salah karena saya tidak dapat. Coba kuliah orang di bawahnya. Iya betul. Misalkan orang yang bagikan itu sembako, mungkin dia ambil setengahnya. Begitu. Dan Jokowi tidak mungkin mau kontrol sampai betul. Itulah. Dan pada saat Jokowi turun tangan, dia cuma mau bagi sembako. Apa salahnya coba? Memangnya kalau orang sudah jadi presiden tidak bisa ada hubungan sesama manusia. Betul. Tidak tuh, seakan-akan ini presiden kayak kayak raja. Padahal tidak. Kan Jokowi maunya dia akrab dengan masyarakat, makanya dia yang turun tangan bagi sembako. Lagian juga protokol kesehatan di situ baik. Iya. Sudah pasti jaga jarak, terjamin, kita bagi sembako. Betul, Apa salahnya coba? Ya salah itu kalau ketiga langsung baku peluk Jokowi. Ya itu. Itu yang salah. Iya sih betul. Aduh, maksudku kita cari celah pemerintah ini yang bikin ini yang selalu bikin terpecah belah. Dan ketika wabah Covid ini mungkin sampai akhir tahun 2020 mungkin kita ini banyak orang yang menjara. Serius kah? Mungkin paling utama itu dijara MTC. Bukan di supermarket, karena aku bilang orang cuma cari HP, iya sih. Elektronik untuk dijual di masa yang akan datang, begitu. Iya. Ya, terus itu saya setuju itu yang dia bilang Fatur. Banyak orang banyak masyarakat itu yang sedikit ada masalah langsung. Salahnya presiden. Masa iya rumahmu kerampokan langsung salahnya presiden ini? Kan ada tahapan, ada namanya RT, ada namanya RW, ada namanya lurah, ada namanya camat, wali kota, gubernur.
Ada bisa perangkat semata-mata pemerintah gitu ya. segala sesuatu yang terjadi pada dirimu, segala kasus, segala hal-hal yang buruk itu. Langsung gue berpikir, salahnya ini, salahnya salah. Jokowi ini. Ya termasuk salah satu yang gencar-gencar ini, yang itu tadi masalah BLT. Iya, BLT. Nah, Iya ya. Berarti kalau kita lihat tadi dari pembicaraan kita di awal sampai sekarang, yang membuat kesadaran masyarakat itu kayak bodoh amat lagi sama aturan sekarang, mungkin ya siapa tahu ya dari apa yang mereka dapatkan informasi dari media gitu. Kan framing media ya, kau tahu lah, walaupun masyarakat sudah berusaha untuk bagaimana bersatu, tapi masih ada media yang membelah-belah gitu. Akhirnya bikin sektor yang ini, sektor ini. kalau saya pribadi begini, baru potongnya, kalau media mungkin media sudah menjalankan yang pada jalurnya ini sebagai seorang reporter, tapi yang saya salahkan ini grup-grup WhatsApp kayak grup keluarga yang bikin ada hoax, ada dia langsung share. Iya. Ayolah, maksudnya yang anak-anaknya keluar yang tinggal di suatu keluarga itu tuh menyadarkan keluarganya bahwasanya jangan terlalu gampang percaya hoax. Iya, betul. Misalkan begini, Tribun Timur mengeluarkan corona gini apa judulnya tuh yang tidak sesuai dengan isi. Maksudnya ada yang menjurus ke isinya, cuman dia kasih menarik supaya dilihat juga. Iya, betul. Namanya dia cari uang juga. Namanya media. Dia cari uang. Butuh rating. Cuman orang-orang nggak baca isinya, cuman lihat judulnya, akhirnya dia share ke grup keluarganya, dari grup keluarga oper ke grup-grup yang lain. Nah, ini yang banyak kasus begitu ya di grup keluarga. Ini yang memperpecah belah negara. Jadi bukan di sekarang 10 pemuda yang bisa menggoncangkan dunia, tapi satu grup WhatsApp keluarga yang bisa menghancurkan dunia. Yang diteruskan itu biasa beritanya. Itu yang bahaya. Teruskan. Tapi bahaya juga kalau share kayak berita-berita jumlah positif terus yang nakut-nakutkan itu sering juga itu. Bahkan iya betul. Bahkan sering terus saya tambahkan itu yang masalah hoax itu. Iya. Kalau saya rasa kalau umur 40 tahun ke bawah itu mungkin kita masih bisa tuh saring yang mana berita yang benar, yang mana hoax. Yang kasihan itu orang-orang tua yang sudah lansia tuh. Tapi dia maksudnya masih tidak begitu kan, maksudnya tidak begitu gaptek. Maksudnya masih bisa lah buka-buka WA tuh. Kan mereka sudah panik, parno. Bagaimana kan begitu? Iya, itu yang bahaya. Betul tadi dia bilang Fatur, banyak orang yang baca berita itu cuma baca judulnya. Kan judul itu ada kepentingan di dalamnya. Judul itu orang menarik. Bikin tertarik orang membaca. Ada orang yang baru baca judulnya, ya sudah. Langsung berkesimpulan yang lain-lain. Artinya budaya literasi juga dikembangkan sama masyarakat supaya kesadaran pemahaman itu bisa ada lah gitu. Jadi saya minta harapannya itu dari Arif sama Fatur lah, harapannya untuk kondisi yang ada di Makassar lah gitu. Harapan ke depannya itu gimana untuk pemerintah dan juga masyarakat supaya kita bisa sama-sama lah. Artinya meredam ini situasi sekarang ini. Coba dari Arif dulu. Mungkin. Iya, kalau saya pribadi saya rasa harapan kita semua sama kan. Pandemi ini cepat berlalu. Pandemi ini cepat pergi. Sudah terlalu lama lah. Mungkin anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, kalau selama dia kuliah, sekolah, mungkin pernah terlintas di pikiran, aduh kapan dia libur panjang? Iya, betul. Kapan dia libur panjang? Sekarang, waduh, bisa dibilang malah kepanjangan. Malah orang sudah merasa bosan toh. Bosan kita ini, kita mau ketemu juga teman-teman, tapi apa daya toh. Situasi. Ada hal-hal yang harus dibatasi, pasti juga tidak mendukung. Jadi terpaksa kita kalau bisa, ya betul dia bilang pemerintah kalau bisa di rumah aja. Kecuali memang ada keperluan yang kita tidak bisa lagi harus berdiam diri di rumah, kita harus keluar. Ya tidak apa-apa kita keluar, tapi tetap ada protokol kesehatan yang harus kita taati. Betul. Rajin cuci tangan. Kalau tidak bisa cuci tangan, kita pakai hand sanitizer. Mengurangi interaksi secara langsung dengan orang lain. Iya. Jadi mungkin itu sih harapannya sih sama orang-orang jauh lebih sadar lah. Iya. Kita sudah tidak bisa hidup di dunia kita yang lama. Kita harus bisa beradaptasi dengan dunia kita yang baru. Sudah harus bersiap ya. Dunia yang baru. Oke, apa Tur? Gimana? Kalau saya kalau saya pribadi harus kayak ini
untuk pemerintah dan masyarakat. Kalau saya untuk pemerintah, Hmm. siapapun, kalau saya menurutku RT kan juga bagian dari pemerintah. Iya, betul. Jangan pernah kau pilih kepada keluargamu. Iya. Tetap kau setarakan bahwasanya kau RT, kau harus sayang semua masyarakatmu. Itu Ji. Dan satu lagi, ketika kalau memang new normal berjalan, pemerintah yang harus lockdown, jangan transportasi, jangan jalan yang di lockdown, tapi yang harus di lockdown adalah grup WhatsApp keluarga. Itu yang merusak dunia sebenarnya. Bisa dilakukan nggak keluar misalnya dari di luar sana tidak ada di grup keluarga WhatsApp, tidak ada Ji. Itu yang penyebar hoax paling ampuh. kalau bisa dikunci itu grup Namanya WhatsApp. grup WhatsApp keluarga. Kalau bisa dikunci, kalau bisa WhatsApp pemerintah dengan WhatsApp ini bekerja sama supaya ada grup keluarga. Iya, Ini yang iya, bahaya. iya. Oke lah kalau keributan ada masalah, tapi yang jadi masalah kalau dia sudah share berita hoax. Iya sih. Gitu Ji. Itu, Dan Ran. kepada masyarakat, satu Ji saranku, ketika kalian membaca informasi, ketika kalian mendengarkan berita, dan ketika kalian mendengar teori-teori konspirasi di luar sana, tolong telaan lebih dulu, pahami lebih dulu, cari tahu lebih dulu, karena di luar sana sudah yang menyatakan bahwasanya tidak berbahaya, itu dia sudah teliti. Nah, kalian apa kabar? Iya sih, ya, betul. Saya. Oke, makasih nih guys. Mohon maaf ini kalau sudah banyak pengalamannya, karena ya kita sharing-sharing lah kan. Biasa kita di luar gitu bicara, tapi karena situasi sekarang kan cuma bisa lewat virtual gitu. Oke, kasih Arif Fatur yang sudah Oke, siap. menyelesaikan waktunya.